Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Galusinta Absari Wahyuda, NIM saya 1852008 dan saya berasal dari Universitas Islam Negeri Malang dan saya dari jurusan akuntansi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus penjualan dan penagihan pada modul 2 buku praktikum audit. Ikutin terus ya videonya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan halaman pertama. Untuk yang awal yaitu ada lembar atau untuk mengisi identitas kertas kerja, yaitu yang pertama ada universitas. Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk Fakultas Ekonomi, Departemen Akuntansi, departemen atau jurusan dan jurusan akuntansi. Untuk nama saya sendiri yaitu Galusinta Absari Wahyuda. Untuk NIM 1852008. Untuk mata kuliah praktikum yaitu lab audit. Mata kuliah yang untuk modul atau sesi pertemuan modul kedua yaitu pertemuan ketiga pada pertemuan ketiga. Untuk judul kertas kerja yaitu siklus penjualan penagihan dan juga piutang. Untuk support dari buku penerbit Salemba 4. Nah, selanjutnya yaitu sheet yang kedua tentang prosedur audit. Oke, prosedur audit yang pertama yaitu dari piutang usaha. Nah, dari piutang usaha dapat kita lihat dari buku 1, buku praktikum audit halaman 46. Yang pertama yaitu minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo buku besar. Oke, dari halaman 46 ini bisa dilihat yaitu sudah dilakukan sudah dilakukan dan akhirnya kita indeksnya yaitu kita isi centang. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan pencocokan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta mempelajari juga kebijakan pemberian kredit jangka waktu pembayaran. Nah, di buku halaman 46 ini sudah dilakukan, maka di kertas kerja ini kita checklist. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Nah, berhubung di 46 ini tidak ada, maka kita kosongin atau kita isi strip aja. Yang keempat yaitu lakukan konfirmasi dengan memilih sampel dan yang representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelum tanggal neraca. Untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca, lakukan prosedur tambahan, misalnya dengan melakukan penelitian pada buku besar atas transaksi yang terjadi antara tanggal yang saldonya dikonfirmasi dengan tanggal neraca. Nah, di buku halaman 46 ini dapat keterangan yaitu pada halaman buku pada halaman buku 46 ini bisa dilihat ternyata terdapat daftar konfirmasi piutang, bisa dikonfirmasi piutangnya, kita isi kode yaitu EE. Nah, untuk selanjutnya tidak dilanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Nah, di halaman 46 ini juga terdapat daftar konfirmasi piutang, maka diisi EE. Untuk kodenya yaitu EE. Untuk yang keenam, yaitu bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau tidak dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti catatan dan uji penerimaan pembayaran piutang. Oke, di halaman 46 ini juga dapat dilakukan daftar konfirmasi piutang, sudah ada daftar konfirmasi piutangnya, maka kita isi yaitu kode EE. Untuk parafnya, kita isi terserah, bisa isi nama. Di sini saya mengisinya dengan nama saya sendiri, yaitu Galuh. Untuk selanjutnya, yaitu yang ketujuh, lakukan subsequent reset test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini di halaman 46 juga terdapat konfirmasi piutang, yaitu
kita isi kode EE. Untuk parafnya sama. Yang ke-8, retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Jangan di halaman 46 ini tidak ada keterangan, maka kita isi strip atau kosong. Untuk parafnya sama. Untuk yang ke-9 yaitu uji pisah batas penjualan atau sales cut off dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca laporan posisi keuangan. Nah, untuk di buku halaman 46 ini terdapat konfirmasi tentang penjualan, maka kita isi PL 1.1. Dan selanjutnya yaitu halaman 10, teliti perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang memadai mengenai hal-hal tersebut pada laporan keuangan. Pada halaman 46 ini tidak ada konfirmasi atau tidak ada keterangan, maka kita isi strip atau nol. Untuk selanjutnya, verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah mencukupi, memadai, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Waspadalah terhadap saldo-saldo lama yang masih terutang. Dan di halaman 46 ini masih belum ada konfirmasi, maka kita isi strip atau kosong. Dan yang ke-12 pada penjualan yaitu bila dalam pemeriksaan ditemukan ada hal-hal yang perlu diperhatikan dari para partner, ungkaplah hal-hal tersebut dalam hal-hal yang perlu diperhatikan para partner atau match. Nah, di halaman 46 ini sudah dilakukan dan juga sudah di checklist, maka kita isi checklist untuk parafnya sama. Dan yang ke-13, buatlah daftar koreksi dan kesimpulan hasil pemeriksaan serta saran untuk pihak manajemen. Nah, halaman yang untuk yang ke-13 ini kita isi kode E karena sudah ada konfirmasi tentang piutang usaha. Nah, untuk yang untuk kliennya yaitu PT Sukus dibuat oleh nama saya sendiri, yaitu Galisinta, diperiksa oleh Budinyati. Oke, selanjutnya yaitu pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Oke, di sini bisa dilihat dari halaman 48, yaitu tentang piutang. Di halaman 45 hingga 49 ini sudah terdapat di sini, terdapat di sana semua. Bisa dilihat yaitu yang pertama dari pajak pertambahan nilai, periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, di sini karena tidak ada keterangan atau tidak relevan, maka kita isi strip atau kosong. Untuk yang kedua yaitu lakukan rekonsiliasi antara penjualan yang menjadi objek PPN dengan jumlah PPN yang dipungut menurut surat perintah pembayar atau SPM atau buku besar. Karena di halaman 49, dari halaman 46 hingga 49 ini tidak ada konfirmasi atau tidak dilakukan, maka kita strip atau kita kosongin. Untuk parafnya sama dengan yang awal, yaitu kasih nama saja. Yang ketiga yaitu periksa apakah klien telah melaporkan PPN secara bulanan ke kantor pajak melalui mekanisme SPN bulanan. Oke, di sini tidak ada atau dicentang tidak, maka kita isi kosong atau kita kasih strip. Yang keempat yaitu minta daftar rekonsiliasi PPN antara menurut SPM bulanan dengan buku besar, khususnya untuk bulan penutup buku dan teliti penyebabnya apabila ada perbedaan. Nah, di sini tidak ada perbedaan atau tidak ada apa-apa, maka kita strip atau kita kosongin. Untuk yang kelima yaitu tes cek secara sampling faktur pajak masukan yang asli, maka akan dikompensasi PPN keluaran khususnya untuk jumlah yang material. Nah, di sini yaitu tidak ada, maka kita kosongin juga. Selanjutnya yang keenam, untuk kepentingan laporan posisi keuangan, lakukan step off antara PPN masukan dengan keluaran. Nah, di sini juga nggak ada, maka kita kosongin. Dan untuk selanjutnya yaitu penjualan, bisa dibaca sama di halaman 46 hingga 49. Yang pertama yaitu siapkan schedule utama dari penjualan. Nah, di sini kita sudah melakukan dan sudah ada konfirmasi, maka kita isi PL1.
Yang kedua yaitu minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar. Karena di sini sudah dilakukan dan di halaman 46 hingga 49 sudah ada konfirmasi, maka kita centang. Untuk parafnya sama dari yang pertama. Untuk yang ketiga yaitu lakukan penelitian analitis untuk melakukan sebab naik turunnya penjualan selama periode berjalan penjualan untuk klasifikasi produk yang dijual serta bandingan dengan hasil tahun sebelumnya. Nah, di sini tidak ada konfirmasi dan tidak ada keterangan, maka kita isi kosong atau kita isi strip. Dan yang keempat yaitu meminta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, apakah klien mempunyai suatu standar harga, serta bandingan kebijakan harga tersebut dengan tahun sebelumnya. Nah, di halaman 46 hingga 49 ini sudah ada konfirmasi dan jika sudah tercentang ya, maka kita isi centang atau kita checklist. Untuk yang kelima dan yang keenam hingga ketujuh kita cek lagi. Berhubung di yang kelima ini di buku halaman 46 hingga 49 ini kosong, maka kita kosongin, dan halaman yang ke-6 dan yang ke-7 juga, maka kita kosongin. Untuk dibuatnya kita isi nama sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kita mengisi tentang piutang usaha, nama pelanggan, per klien dan kawan-kawan ini sudah ada di buku saldo-saldonya yaitu di halaman 23 di buku 2. Oke, selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan adjust dan kredit atau debitnya, kita lihat di buku 1, yaitu pada halaman 56 hingga 57. Oke, yang pertama yaitu PT Krakatau. Nah, di PT Krakatau ini tidak menjawab konfirmasi dan konfirmasi 2 dan tidak dibalas, maka kita isi adjust 1. Nah, karena tercatat 2 kali dan kita adjust, maka kita masuk ke daftar adjust. Kita ada di daftar adjust. Yang pertama yaitu tentang penjualan. Karena penjualannya sebesar 10 juta, maka kita isi debitnya 10 juta untuk debitnya penjualan dan PPN keluaran pada piutang usaha PT Krakatau. Nah, untuk penjualan sebesar 10 juta, PPN 1 juta, dan pada kredit piutang usaha PT Krakatau yaitu sebesar, dan di bawahnya ini kita kasih keterangan yaitu adjust 1 PT Krakatau pada metode perpetual. Selanjutnya yaitu kita balik lagi ke sheet piutang usaha. Selanjutnya yaitu PT Merdeka. Karena sudah lunas, maka tidak ada penyesuaian. Jadi kita kosongin debit dan kreditnya dan per auditnya sama yaitu sebesar 103.960. Oke, untuk mencari per audit yang pertama yang dari PT Krakatau yaitu per klien dikurangi dengan kreditnya yaitu jadinya 22 juta. Selanjutnya yaitu pada PT Orientasi, kita adjust, kita kembali ke daftar adjust 6, kita kosongin karena kan jurnalnya kita kosongin karena dia kan hilang dan juga sudah pilot, maka kita kosongin. Untuk kita akhirnya kembali ke piutang usaha. Nah, di piutang usaha ini kita isi 11 juta karena kan sudah pilot, maka kita jadinya adjust 6. Kreditnya itu 11 juta, maka per auditnya per klien dikurangi kredit yaitu per kliennya 11 juta dan kreditnya 11 juta, maka habis per auditnya. Selanjutnya yaitu PT Lestari. Kita masuk ke daftar request. Untuk keterangannya yaitu berdasarkan konfirmasi yang dikirim pada tanggal 14 bulan 1 2019 dan tanggal 1 bulan 2 2019 untuk saldonya yaitu 10 juta. Nah, berhubung PT Lestari ini mempunyai piutang pada nomor 12 di keterangan nomor 12 di PT Zebra, maka kita buat akunnya yaitu piutang usaha PT Zebra pada piutang usaha PT Lestari. Piutang usaha PT Zebra sebesar 15 juta pada piutang sebesar 15 juta. Dan keterangan yaitu kesalahan pencatatan pada kita kembali ke piutang usaha karena kita masukkan di kredit jadinya 15 juta, per auditnya yaitu sebesar 44 juta,
PT Nuansa, dan selanjutnya yaitu PT Nuansa. PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1-2, maka tidak ada adjust dan juga request, maka kita kosongin, hasilnya tetap, perauditnya tetap. Untuk PT Pelita, lihat dari nomor 4, sama pada PT Nuansa, tidak menjawab, maka perauditnya juga sama dengan per kliennya. Untuk PT Queen itu sama juga dengan PT Nuansa juga PT Pelita, tidak ada konfirmasi 1 dan 2, maka kredit dan debitnya itu kita kosongin, dan per klien dan per auditnya itu sama. Untuk PT Sejahtera, oke, karena PT Sejahtera ini sudah ada konfirmasi, kita buat adjust, yaitu adjust 4, kita kembali ke daftar adjust 4, kita kembali ke daftar adjust, yaitu ini, kita buat jurnalnya. Yang pertama yaitu penjualan sebesar 20 juta dan PPN keluaran sebesar 2 juta pada piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Jurnal yang kedua yaitu persediaan sebesar 15.910.000 pada beban pokok penjualan sebesar 15.910.000. Untuk keterangannya yaitu pembatalan pengiriman barang pada PT Sejahtera. Oke, kita kembali ke piutang usaha. Untuk PT Usaha Lancar, di sini ada keterangan yaitu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 bulan 12 2018 sebesar 22 juta barang telah diserahkan pada pelanggan. Diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126 telah terjadi salah catat seharusnya sebesar 220 juta. Maka terjadi kesalahan pencatatan dan juga di bawahnya sudah ada keterangan bahwa tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 karena terjadi kesalahan, maka kita adjust, kita buat adjust 2, kita kembali ke daftar adjust, yaitu kita buat jurnalnya. Yang untuk jurnalnya yaitu piutang usaha sebesar 198 juta pada penjualan 180 juta dan PPN keluaran sebesar 18 juta. Untuk persediaan yaitu sebesar 198 juta dan juga beban pokoknya 198 juta. Untuk keterangannya yaitu kesalahan pencatatan pada PT Usaha Lancar sebesar 22 juta yang seharusnya 220 juta. Selanjutnya kita kembali ke piutang usaha. Untuk selanjutnya yaitu PT Wahana. PT Wahana di sini kita buat adjust. Yang pertama yaitu kita adjust sebesar 1.500.000 di kredit. Kita setelah buat adjust untuk PT Wahana 1.500.000 masuk di kredit, maka hasilnya yaitu 150 juta. PT Rimba terdapat keterangan pada nomor 6 yaitu karena sudah sesuai, maka untuk per audit dan per kliennya itu sama. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu PT Tempo. PT Tempo karena sudah dibawa kapur dan juga harus ada penyesuaian, kita adjust. Kita masuk ke daftar adjust 7, yaitu kita buat jurnalnya. Yang pertama, piutang tak tertagih sebesar 15 juta pada piutang usaha sebesar 15 juta. Untuk keterangannya yaitu penggelapan uang berasal dari pelunasan PT Tempo oleh salesman. Jadi kita kembali ke sheet piutang usaha. Untuk PT Zebra, kita masuk ke kredit yaitu 15 juta. Untuk per kliennya 15 juta dan per auditnya jadinya 0 atau kosong. Oke, untuk selanjutnya yaitu PT Zebra. PT Zebra terdapat keterangan pada nomor 11 dan juga sudah di-request pada PT Lestari, maka kita tinggal memasukkan yaitu di debitnya jadinya 15 juta, maka per auditnya jadi 70 juta. Untuk PT Zaira, kita buat adjust pada PT Zaira, yaitu kita kembali ke daftar adjust, kita buat jurnalnya yaitu kas dan setara kas pada piutang usaha PT Zaira sebesar 400.000. Untuk keterangannya yaitu mencatat pelunasan piutang dari PT Zaira. Oke, selanjutnya kita masuk ke piutang usaha. Karena salah catat atau salah pelakuan, maka masuk kredit.
jadinya per audit. Jadi saldo auditnya yaitu sebesar 158.600 juta. Jadi pada PT Zaira yaitu kreditnya 400 juta dan hasil per auditnya yaitu sebesar 158.600.000. Untuk PT Forbox Inc. dikarenakan sudah setuju maka kita kosongin. Untuk US-nya, untuk Forbox Inc. itu US-nya yaitu sebesar $20 atau yang kita rupiahkan jadinya 90 juta. Nah, dikarenakan sudah setuju maka kita adjust. Kita masuk ke daftar adjust, nanti J8. Kita buat jurnalnya. Karena valuta asing, maka kita buat jurnalnya piutang usaha pada laba valuta asing sebesar 210 juta. Untuk keterangannya yaitu mencatat penyesuaian kurs pada piutang Forbox Inc. USA. Oke, kita kembali ke piutang usaha. Pada situ piutang usaha, untuk Forbox masuknya di debit yaitu sebesar 210 juta. Maka per auditnya yaitu sebesar 300 juta. Selanjutnya yaitu untuk Royal Inc. PT Royal Inc. itu pada keterangannya sebesar $40. Kita rupiahkan jadinya 180 juta dan kita adjust. Maka kita adjust 9 yaitu jurnalnya piutang usaha pada valuta asing sebesar 418 juta. Untuk keterangannya yaitu mencatat penyesuaian kurs pada piutang Royal Inc. USA. Oke, kita kembali ke sheet piutang. Masuknya yaitu di debit. Jadinya maka per auditnya yaitu sebesar 600 juta. Nah, di sini kita total untuk hasil per auditnya yaitu 11.990.973.240 dan untuk debitnya yaitu 841 juta dan untuk kreditnya 75.900.000 dan untuk per auditnya total auditnya yaitu sebesar 11.756.073.240. Oke, kita kembali ke atas. Untuk usahanya yaitu kita isi per kliennya sudah ada di buku hijau. Per kliennya usahanya per klien saldo per kliennya yaitu 11.990.973.240. Dikarenakan sudah ada keterangannya, karena ada keterangan, maka kita isi E1. Apa sih? Dan E1 itu, dan karena sudah tercatat, maka kita isi refnya E1, yaitu sebesar 841 juta, dan untuk kreditnya sama, refnya E1 sebesar 75.900.000 dan total per auditnya yaitu 12.756.073.240. Untuk afiliasinya kita kosongin dan lain-lainnya 80 dan untuk lain-lain saldo per kliennya yaitu 85 juta karena tidak ada penyesuaian, maka saldo auditnya sama dengan per klien sebesar 85 juta. Dan total per kliennya yaitu 12.075.973.240. Untuk saldo per auditnya yaitu 12.841.073.240. Oke, selanjutnya yaitu konfirmasi piutang. Di sini untuk nama pelanggan dan juga alamat sudah tertera di buku. Maka dan juga alamat dan juga jumlah per klien sudah ada di buku, maka kita isi hasil konfirmasinya. Untuk hasil konfirmasinya, kita lihat kode-kodenya di halaman 11. Oke, untuk di halaman 11 pada PT Krakatau ini hasil konfirmasinya itu NR karena tidak ada reply atau tidak jawaban. Hasil konfirmasi dan 1 dan 2 sudah dilihat dari halaman yang pertama. Untuk penerimaan laporan tanggalnya itu 33 juta. Selanjutnya yaitu pada PT Merdeka sama pada keterangan sebelumnya yaitu RD atau tidak ada jawaban konfirmasi pertama, tapi di konfirmasi juga itu tidak ada jawaban.
dan perbedaannya ada di 10 juta, maka penerimaannya yaitu sebesar 93.960. Untuk orientasi, pada orientasi tidak ada jawaban di konfirmasi 1-2, maka untuk penerimaannya sama saldonya pada per kliennya. Selanjutnya itu PT Lestari, tidak ada jawaban, maka hasil penerimaannya sama dengan berhasil per kliennya. Untuk PT Nuansa tidak ada jawaban, maka hasilnya sama dengan jumlah per klien. Untuk yang PT Pelita, untuk hasil konfirmasi pertama itu tidak ada jawaban, tapi hasil konfirmasi yang kedua itu ada jawaban konfirmasi yaitu cocok, maka hasilnya juga sama karena cocok. Dan yang PT Queen itu tidak ada jawaban untuk konfirmasi 1-2, maka hasil penerimaan yaitu sama. Pada PT Sejahtera, pada hasil konfirmasinya itu ada jawaban tapi tidak cocok, yaitu sebesar 22 juta, maka hasil penerimaannya yaitu 85.871.500. Pada PT Usaha Lancar itu hasil konfirmasinya tidak ada pada 1-2, tidak ada jawaban, maka hasilnya sama penerimaannya. Untuk PT Wahana itu hasil konfirmasi 1 yaitu jawaban konfirmasi tidak cocok. Yaitu sebesar 1.500.000, maka hasilnya 150 juta. Pada PT Rimba itu hasil konfirmasi yang pertama ada jawaban dan tidak cocok, maka selisihnya 11 juta dan hasilnya 16.500.000. Untuk PT Tempo tidak yang pertama yaitu sudah ada konfirmasi dan tidak cocok, yaitu selisihnya sebesar 15 juta, maka hasil penerimaannya 0. PT Zebra hasil konfirmasi yang pertama yaitu sudah ada jawaban akan tetapi tidak cocok. Untuk perbedaannya sama 15 juta, maka hasilnya 40 juta. PT Zeira hasil konfirmasinya dijawab akan tetapi tidak cocok, maka perbedaannya 400.000 yaitu sebesar 158.600.000. Untuk Forbox ini sudah ada konfirmasi dan itu cocok, maka hasil penerimaannya sama dan juga royal juga sama. Untuk dibuatnya diisi nama sendiri, yaitu nama saya sendiri, Galusinta. Oke, selanjutnya itu mengisi saldo menurut konfirmasi. Dan di sini untuk saldo menurut konfirmasi yaitu sebanyak 2, jumlahnya sebesar 272 juta. Untuk presentasinya dari 272 juta dibagi dengan total dikali 100%, maka hasilnya 2,27%. Untuk selisih yang dilaporkan RD yaitu sebesar 7, jumlahnya 574.931.500, persentasenya 4,79%. Untuk selisih pembukuan klien itu nggak ada, maka jumlahnya tetap 44.900, persentasenya 0,37%. Tidak kembali atau kodenya NR yaitu sebanyak 7, sebesar 11.099.141.740, persentasenya 93%. Total yang dikirim 16, jumlahnya 11.990.973.240, persentasenya 100%. Untuk totalnya yaitu sama dengan total yang dikirim. Oke, selanjutnya yaitu menurut konfirmasi, yaitu jumlahnya cuma 1, jumlahnya 10.357.27.600, persentasenya 93,31%. Untuk RD-nya kosong, selisih pencatatan kliennya itu tidak ada, tapi jumlahnya 1.633.945.640, persentasenya 14,72%.
Untuk NR atau tidak kembali, yaitu konfirmasinya 6, totalnya 742.114.140, hasil persentasenya 6,69%. Untuk totalnya jadinya 7, jumlahnya 11.999.141.740, dan persentasenya yaitu 0. Total piutang usahanya 11.090.973.240. Oke, selanjutnya yaitu untuk sheet penjualan. Kita next langsung ke uji transaksi. Dan di uji transaksi ini untuk bukti pendukungnya sudah ada, yaitu kita checklist semuanya karena kita sudah ada bukti dan sudah dilakukan. Untuk otorisasi sama, untuk voting kecuali pada PT Jairat dan juga PT Krakatau itu tidak dilakukan karena terjadi tidak penyesuaian. Untuk buku penjualan, untuk periksa pencatatan, yaitu buku penjualannya itu belum dilakukan. Untuk pencatatan kartu piutang sudah dilakukan semua. Untuk buku besar sudah dilakukan semua. Baik, terima kasih sudah menonton video saya dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.